staf ahli dan staf khusus di lingkungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Di tepi pantai ada perahu, bersama nelayan di bawah mentari. Selamat untuk amanah baru, semoga bekerja penuh prestasi. Bunga melati harum semerbak, tumbuh subur di tengah taman. Mari bekerja dengan kompak untuk kemajuan kebudayaan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, penuh semangat, menghadiri pelantikan pejabat tinggi Pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Hari ini adalah momen yang penting bagi kita semua, terutama bagi saudara-saudara yang baru saja menerima amanah untuk mengambil sumpah jabatan. Pelantikan ini tak hanya seremonial, tapi merupakan tonggak awal dari tugas besar yang harus kita emban bersama dalam melestarikan, mengembangkan, memajukan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Sebagai kementerian yang bertugas menjaga dan mempromosikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebudayaan tak hanya menjadi identitas bangsa, tapi juga menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, saudara-saudara sebagai pejabat eselon 2 memegang peranan strategis untuk menerjemahkan visi dan misi kementerian ke dalam kebijakan dan program yang nyata, berdampak dan berkelanjutan. Begitu juga dengan para pejabat di eselon 3 dan juga para pejabat-pejabat lainnya. Saya ingin menekankan pentingnya kepemimpinan yang inklusif, kolaboratif, dan inovatif. Dalam dunia yang terus berubah, tentu kita harus merangkul keberagaman, menjawab tantangan zaman, dan menghadirkan kebudayaan sebagai kekuatan bangsa di tengah persaingan global. Untuk itu, upaya pemajuan kebudayaan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi dari semua pihak. Sebagai bangsa yang kaya dengan nilai-nilai budaya, di mana-mana saya selalu mengatakan bahwa kita ini bisa menjadi kekuatan budaya utama, bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia, bisa menjadi adik kuasa budaya yang juga banyak disampaikan oleh banyak tokoh-tokoh kita. Kita juga merupakan peradaban yang tertua atau salah satu peradaban yang tertua di dunia. Karena itu kita harus mempunyai komitmen untuk menjaga, melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina segala potensi ini untuk kepentingan jati diri bangsa, kekuatan bangsa dalam membangun masa depan. Saudara-saudara, besar harapan saya kita bersama-sama dapat menjalankan tugas di Kementerian Kebudayaan. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, Kementerian Kebudayaan ini adalah kementerian yang baru, kementerian yang usianya belum sampai 3 bulan. Tentu kita harus menata organisasi, institusi, sumber daya manusia, program, dan sejumlah kegiatan. Dan untuk itu perlu kerjasama yang kompak, perlu ada extra mile dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Dan saya minta juga kepada saudara-saudara, karena kita ini adalah kementerian baru, kita mempunyai semangat tinggi untuk membangun institusi ini menjadi institusi Kementerian Kebudayaan yang tangguh, yang kuat, yang maju untuk mempersiapkan generasi emas 2045. Dan saudara-saudara, saya berharap juga bahwa saudara-saudara bisa menggunakan waktu seefisien mungkin, tapi juga bekerja keras beyond call of duty, melebihi dari apa yang diharapkan. Ini yang kita harapkan, karena ini adalah sebuah institusi dan kementerian baru.
saya kira kita semua yang berada di sini, saya bersama Pak Wamen, Pak Sekjen dan seluruh Eselon 1 juga mempunyai satu semangat yang sama, frekuensi yang sama untuk bekerja lebih banyak lagi, bahkan tidak mengenal hari ya, untuk menata organisasi sampai kemudian kita terasa kehadirannya di dalam memajukan kebudayaan di seluruh Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, dengan kerja profesional kita dapat memastikan bahwa nilai-nilai budaya terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan dari pendidikan hingga ekonomi, dan dengan semangat profesionalisme mari kita bersama wujudkan visi kebudayaan yang maju, berdaya saing, menjadi kebanggaan bangsa di kancah dunia. Jadi kita ini sebagai kementerian baru harus hadir dan terasa kehadirannya di seluruh lini, omnipresence gitu ya. Dan kehadiran kita itulah yang menandakan bahwa kita ini berbeda ketika Kementerian Kebudayaan belum menjadi sebuah kementerian tapi masih digabung dengan beberapa nomenklatur yang lain. Jadi kita berusaha untuk reaching out, harus sampai kepada semua stakeholder kita, para pelaku kebudayaan, pejuang kebudayaan, pegiat kebudayaan. Dan ini yang saya kira kita perlukan agar budaya kita ini semakin semarak dan generasi muda kita mencintai budaya kita sendiri, dan sesuai dengan amanah pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ayat 1 yang selalu juga saya ulang-ulang, dan saudara-saudara juga perlu hafalkan ini, tapi selain dihafalkan juga dimaknai, dihayati kedalamannya, yaitu berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing. Jadi ini adalah bunyi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, artinya perintah konstitusi, yang kemudian tentu saja diterjemahkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi saudara-saudara, marilah kita bekerja juga berdasarkan guidelines ini dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Mari kita bersama-sama melangkah menjadikan kebudayaan Indonesia semakin bermartabat di mata dunia. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah dilantik. Semoga amanah ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas, penuh dedikasi. Memetik mangga di tepi telaga, Manggaranum manis rasanya. Jabatan ini adalah tanggung jawab kita, mari bekerja penuh rasa cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Terima kasih.